Eka Safitri dari Departemen THT KL FK Unhas akan membawakan materi mengenai gangguan pendengaran. Kemudian gangguan pendengaran yang lain yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran yaitu kongenital ya, jadi bawaan, tuli kongenital. Ini adalah gangguan pendengaran yang terjadi sejak lahir. Ini tentu terjadi bisa saat kehamilan atau saat persalinan. Penyebabnya adalah genetik dan non-genetik. Jadi ketuliannya tergantung ya, bisa sebagian misalnya moderate, severe, berat, atau total sama sekali tidak mendengar. Biasanya pada bayi tuli itu yaitu tidak mendengar di ambang dengar yang normal, yaitu di bawah 25 desibel. Jadi dia di atas 25 desibel. Kemudian dia hanya mendengar biasanya di ambang di atas 30 sampai 40 desibel atau lebih pada frekuensi percakapan yaitu 500 sampai 4000. Jadi normalnya itu sampai 25 desibel. Kemudian kalau dia tidak mendengar di atas 25 yaitu biasanya kita ambil 30 ya sampai 40 desibel, maka kita katakan bayi itu ada gangguan pendengaran. Nah, tentu merupakan masalah yang serius pada tuli kongenital ini karena akan terjadi gangguan perkembangan bicara bahasa ya pada anak, sehingga anak bisa menjadi tunarungu bicara. Tentu untuk pencegahannya kita tentu harus melakukan deteksi dan intervensi secara dini. Jadi pada bayi umur 2 hari kita sudah bisa deteksi dengan OAE, auto acoustic emission, untuk melihat outer hair cell. Jadi yang terbanyak gangguan pendengaran kongenital itu adalah yang di kohlea ya, outer hair cell-nya. Sehingga 80% gangguannya adalah tipe kohlear, sehingga kita melihatnya deteksinya awal yaitu dengan auto acoustic emission. Kurang lebih hanya 20% gangguan pendengaran akibat nerve-nya ya, sehingga yang kita deteksi awal itu menurut WHO adalah OAE, auto acoustic emission, untuk melihat outer hair cell-nya di kohlea apakah baik atau tidak. Kemudian kita bisa juga melihat apakah ada respon bunyi pada bayi apabila ada suara, apakah ada refleks moro, misalnya ini diangkat tangan, kaki apabila mendengar sesuatu. Itu bisa kita tanyakan pada orang tua. Kemudian menurut WHO 3 bulan umur bayi kita sudah harus melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan BERA untuk menentukan ambang dengar pada bayi. Sehingga apabila bayi itu ada gangguan pendengaran, maka umur 6 bulan kita sudah harus intervensi, yaitu penggunaan alat bantu dengar supaya bisa dapat mendeteksi bunyi. Karena saraf pendengaran akan tumbuh bila ada impuls bunyi, sehingga secepatnya kita harus memberikan suara pada bayi agar sarafnya bisa tumbuh dengan baik dan normal. Kemudian gangguan pendengaran yang lain yang bisa terjadi yaitu akibat degeneratif, yaitu pada lansia. Jadi bertambahnya usia
itu akan mengakibatkan perubahan secara fisik maupun emosional, sehingga salah satu perubahan fisik yang terjadi adalah menurunnya fungsi pendengaran akibat proses degenerasi. Jadi terjadi perubahan struktur telinga bagian dalam berupa atrofi dan degenerasi sel-sel rambut pada organ korti. Nah, jadi untuk mencegah ini tentu adalah follow up kesehatan ya, misalnya penyakit-penyakit metabolik, misalnya ada diabetes mellitus, maka harus dikontrol dan diterapi dengan baik. Kemudian hipertensi agar tidak mempercepat proses degeneratif. Tentu ketulian pada presbikusis ini adalah sensori neural. Jadi karena masalah di kohlea, jadi sensori neural kalau sudah permanen tentu tidak bisa dengan pengobatan obat biasa, tetapi tentu kalau sudah permanen harus dengan alat bantu dengar, sehingga pencegahan yang paling penting untuk menangani hal ini kita sangat penting adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi lebih cepat. Karena usia sekarang di Indonesia tentu bertambah ya usia hidup, sehingga kita tentu tidak ingin bertambah, maksudnya kita bisa hidup lanjut tetapi kurang dengar ya, sehingga tentu kita harus follow up pendengaran daripada lansia. Kemudian yang berikutnya yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran adalah kebisingan. Jadi Kepmenaker nomor 51 tahun 99 ini sudah ini ada bahwa pajanan maksimum yang diperbolehkan adalah 85 desibel untuk waktu 8 jam ini per hari dan 40 jam kerja per minggu tanpa alat pelindung telinga. Jadi kalau tanpa alat pelindung telinga yaitu earplug atau earmuff, maka kita hanya boleh 85 desibel. Karena rata-rata pekerja itu berada waktu kerjanya adalah 8 jam. Jadi kita bisa lihat di sini tanpa alat pelindung kalau 100 desibel contohnya cuma boleh 15 menit ya. 100 desibel ini seperti suara klakson mobil kerasnya ya. Jadi ini cuma 15 menit boleh. Kemudian sumber bising yang lain ya di pabrik, kemudian bisa pada yang non okupasi yaitu misalnya penembak ya. Ini bisa sampai 140 desibel suaranya ya. Kemudian pada pekerja-pekerja di setara, kemudian di permainan, area permainan anak, ini masih kita jumpai kadang-kadang kalau malam libur bisa sampai 97 desibel. Tentu ini bisa dicegah yaitu dengan mengurangi volume lagu dan diredam alat-alat yang menimbulkan bunyi. Gangguan ini biasa kita sebut noise induced hearing loss, yaitu ketulian akibat bising ya. Ini tentu dampaknya yaitu menyebabkan tuli sensori neural, sehingga kita perlu perhatikan untuk pencegahannya agar supaya jangan menjadi permanen. Kemudian pada di terminal atau di kendaraan umum ya, sering di mobil dan sebagainya, bus-bus, ini 87 terdeteksi dengan sound level meter, alat untuk mengukur kebisingan. Kita lihat
bisa terdeteksi 87,6 ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana yaitu terjadinya yaitu outer hair cell yang lurus ya, gambarannya ini normal. Kemudian apabila rusak ya akan berubah bentuknya, dan kalau dia permanen maka tentu kita sudah intervensi. Kalau dewasa tentu kita rehabilitasi dengan alat bantu dengar. Kemudian yang berikutnya gangguan pendengaran yang akibat obat ya. Jadi kita sebut ototoksik. Nah, di sini kita lihat menurut National Cancer Institute Common Terminology kriteria itu ada derajat 1 ambang dengar turun 15 sampai 20 desibel dari pemeriksaan sebelumnya. Jadi pemeriksaan sebelumnya kita lihat, kemudian kalau sudah turun 15 sampai 20 desibel ini derajat 1. Ini pada 2 atau lebih frekuensi yang berurutan. Kemudian derajat 2, kemudian derajat 3 dan derajat 4 biasanya ini sudah membutuhkan alat pendengaran yaitu implan kohlea. Karena di derajat 4 ini biasanya sudah berat dan sangat berat. Jadi untuk gangguan pendengaran sensori neural yang berat dan sangat berat ini biasanya tidak mempan lagi dengan alat bantu dengar yang dipasang di belakang telinga ya, sehingga memerlukan dengan cara pemasangan implan kohlea melalui operasi. Ya, zat toksik. Jadi zat yang toksik kita sebut zat ototoksik apa saja yang bisa, yaitu untuk yang topikal yaitu aminoglukosid yaitu berupa amikasin, gentamisin, kanamisin, streptomycin atau tobramycin ini, kemudian chloramphenicol. Jadi masih ada obat tetes biasa diberikan chloramphenicol. Nah, ini tentu kita harus mewaspadai kalau ada perforasi membran timpani dan kita memberikan obat tetes yang berisi chloramphenicol ya, sehingga kita harus pantau, tidak bisa lama penggunaannya ya. Itu pun kalau sangat diperlukan. Kemudian dalam pemantauan, jadi maksimal seminggu dan kita pantau. Kemudian kombinasi topikal polymyxin, neomycin, hidrokortison ya yang sering. Kemudian antibiotik yang sistemik, aminoglukosid, amphotericin B, bacitracin, chloramphenicol, macrolide ya, azithromycin, clarithromycin, erythromycin, vancomycin dan tetrasiklin. Kemudian antiseptik juga, penggunaan antiseptik, kemudian obat-obat salisilat, antiinflamasi non steroid, quinin, kemoterapi ya, kalau pasien menggunakan kemoterapi, karboplatin, cisplatin. Nah, kita harus sebelumnya kita periksa dulu pendengarannya, kemudian setelah diterapi kita periksa lagi untuk mencegah efek ototoksik ya. Jadi kalau ada terjadi ototoksik maka kita bisa menggantikan dengan obat lain. Karena dampaknya adalah untuk ototoksik ini menyebabkan gangguan pendengaran sensori neural dan
sering bilateral karena masuk ke dalam darah ya kalau yang injeksi. Kemudian kalau yang ini diminum jadi sering berefek bilateral sehingga bisa mengganggu komunikasi. Sekian dulu video ini. Nanti kita akan lanjut kepada video yang berikutnya. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.